Melanjutkan episode sebelumnya, Tulewu bersama Aheman dan Ambulut berteriak kegirangan. Anggota lainnya juga sangat bersemangat. Mereka jelas tahu tentang aturan keluarga Nulansan. Semakin besar jumlah pekerjaan, tentu saja semakin besar hadiahnya. Jika mereka menangkap makhluk menelan hidup-hidup, hadiahnya pasti akan sangat mengejutkan. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Tidak lama kemudian, Tulewu berkata, "Itu tidak benar. Aheman dan Ambulut, bawa orang-orangmu dan kejar makhluk menelan. Aku akan datang sebentar lagi." Setelah itu mereka sama-sama membawa yang lain dan dengan cepat menghilang ke batas angkasa yang jauh. Tulewu melayang di udara, kesadarannya segera memasuki jaringan semesta virtual, mengirimkan pesan kepada atasannya. "Tuan Pula, binatang bertanduk emas tidak mati. Dia masih hidup. Sekarang muncul kembali di bumi. Ini adalah rekaman yang diambil dari anggota lain." Secara bersamaan dia mengirimkan rekaman itu. Kemudian Tulewu segera meninggalkan jaringan semesta virtual. "Baiklah, aku sudah memberitahu keluarga. Sekarang sudah waktunya aku bekerja." Tulewu menjadi seberkas cahaya dan menerobos udara untuk menyusul yang lain. Pada saat itu Tulewu melihat sekelompok penjaga Nulansan semuanya mengambang di lautan. "Apa yang telah terjadi?" Tulewu mengamuk. "Mengapa kamu tidak mengejarnya?" Aheman dan Ambulut berbalik untuk melihat ke atas. Binatang yang menelan berada di bawah air. Kita bahkan tidak bisa melihatnya. "Kapten, bukankah menurutmu tempat ini berbau darah?" Tulewu bisa mencium bau darah yang kuat di udara sekitarnya. "Kami mencoba menghubungi anggota lain, tidak ada yang menjawab." Aheman dan Ambulut sangat serius. Ini menyebabkan Tulewu terkejut dan dia berkata, "Apakah 44 anggota semuanya binasa? Binatang menelan ini sangat kuat." Kemudian dia memerintahkan AI-nya, "Lakukan pemindahan jarak jauh." "Tuan, makhluk luar angkasa ini berada di tingkat bintang level 7. Di sampingnya, sekelompok penjaga Nulansan saling berdiskusi dengan suara pelan. Sekitar 2000 meter di bawah permukaan, binatang bertanduk emas itu berbaring di dasar laut. Panjang tubuhnya lebih dari 700 meter, dan panjang ekor bersisik mendekati panjang tubuhnya. Jika itu adalah kelas dan level yang sama, binatang bertanduk emas bisa dianggap tak terkalahkan. Hal terpenting di dalam kelompok prajurit tingkat bintang level 9 adalah prajurit yang sangat kuat, seperti Tulewu yang mampu bertarung hingga 10 prajurit bintang level 9. Di atas lautan, Tulewu sangat buas. "Dengarkan perintahku. 3 tim kecil akan menyerang secara bersamaan dari 3 arah. Aku percaya 15 prajurit Nulansan termasuk kita pasti akan menang melawan binatang yang menelan. Tangkap binatang yang menelan hidup-hidup." Aheman meraung. Kemudian 3 tim kecil menjadi seberkas cahaya dan terjun langsung ke laut. Di dasar laut, binatang bertanduk emas mengeluarkan teriakan kebahagiaan. Mengangkat kepalanya, sepasang mata besar melihat ke arah 3 berkas cahaya yang menuju ke dasar laut. Suara gemuruh terdengar, ekornya yang besar menembus lautan dan langsung menyapu salah satu kelompok elit. "Menyerang!" Aheman meraung. Pada saat senjata diacungkan, mereka sangat melotot, diarahkan langsung ke ekor yang menyapu ke arah mereka. Senjata yang digunakan Aheman hanyalah senjata energi level 1. Ekor bersisik menyapu dengan ganas, menabrak 2 senjata energi dan mematahkannya. "Tanganku mati rasa, benar-benar luar biasa." Aheman berteriak bangga. Tulewu tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat situasinya. "Mengepung dan menyerang," Tulewu memerintahkan. Aheman meraung penuh semangat, mata Ambulut berbinar. Kekacauan terjadi dalam sekejap mata. 3 kelompok penjaga Nulansan dengan liar mengepung binatang bertanduk emas dan menyerang. Sebuah suara yang nyaring meraung. Ukiran emas pada tanduknya mulai bersinar, dan setelah itu mengalir melalui ukiran emas ke dalam seluruh tubuhnya. "Bajingan ini sedang mempermainkan hidupnya sekarang," Aheman berteriak. "Jangan membunuhnya, kita harus menangkapnya hidup-hidup," Tulewu berteriak. Seketika cakar besarnya dengan keras menginjak 3 senjata energi milik Ambulut dan anggotanya. Tiba-tiba menjadi begitu kuat, itu terlalu sakit. Aheman dan Ambulut menatapnya. "Mulailah sekarang juga," mata Tulewu dipenuhi dengan kegembiraan.
Energi murni yang kuat dari level bintang mengalir ke seluruh tubuhnya. Dimengerti, Aheman dan Abulut juga semakin bersemangat. Keduanya memulai teknik pamungkas mereka. Suara gemuruh terdengar, 3 sinar cahaya digabungkan menjadi satu. Setelah itu, kapak pertempuran emas menebas ke arah binatang bertanduk emas. Binatang bertanduk emas tidak menghindar sama sekali, menggunakan cakar tajamnya yang kuat untuk menginjak-injak dengan keras. Jeritan kesakitan bergema, darah segar berceceran. Sisik pada cakarnya telah diiris, luka besar telah muncul di kakinya. Skala pertahanan, bajingan itu sangat kuat. Ayo kita lakukan lagi. Kita cukup merusaknya sebelum menangkapnya hidup-hidup. Tulewu dan kapten lainnya sangat bersemangat. 12 penjaga Nulansan berdiri di belakang untuk melihat pertempuran. Dan mata binatang bertanduk emas berkedip dengan kedinginan. Mulutnya terbuka sekali lagi, sebuah bilah pisau keluar. Itu adalah pecahan tembaga hibrida senjata terkuat Lao Feng. Esensi tembaga hibrida yang berputar seperti seberkas cahaya. Dalam sekejap ia menyapu melewati Tulewu dan 2 kapten lainnya. Tulewu menatap tajam. Sinar cahaya itu telah mencapai di hadapannya. Helmnya yang keras dan kokoh segera diiris terbuka. Kemudian kedua kapten di sampingnya juga kepalanya dibelah. Ketiga kapten itu tewas dalam satu gerakan. Kejadian ini menyebabkan 12 penjaga Nulansan menjadi sangat terkejut. Cepat mundur, salah satu penjaga berbalik untuk melarikan diri. Mereka memilih untuk bubar dan melarikan diri. Pancaran cahaya merah bergerak dengan kecepatan puncaknya, menembus kepala penjaga Nulansan satu persatu. 12 kepala penjaga Nulansan semuanya tertusuk, mereka benar-benar mati. Kemudian binatang bertanduk emas menghilang. Tiba-tiba Lao Feng muncul. Setelah itu dia berkata, "Kekuatan binatang bertanduk emas, akhirnya aku memiliki pemahaman yang baik tentangnya dalam pikiranku. Babata, ketika kita kembali, mari kita menyamarkan esensi tembaga hibridaku, supaya tidak dapat dikenali sebagai esensi tembaga hibrida." Lao Feng yang masih jauh di bawah air menatap sekeliling tubuh penjaga Nulansan di sekitarnya. Pada saat ini, di dalam alam semesta virtual, Pula dengan penuh semangat dan hormat berdiri di depan layar. Di atasnya ada 3 kepala asli keluarga Nulansan. Setelah itu, leluhur Nulansan berkata, "Bayi binatang bertanduk emas itu sebenarnya masih hidup. Apakah kamu yakin?" Kemudian Pula menjawab, "Ya, aku yakin. Ini adalah rekaman yang baru saja dikirim oleh Tulewu. Silakan lihat kepala leluhur." Rekaman itu diputar. Nulansan dan 2 kepala lainnya menatap tajam. Setelah beberapa saat, Nulansan berkata, "Segera hubungi semua anggota di bumi. Aku ingin bertanya kepada mereka." Pula segera mulai menghubungi 60 anggota di bumi. Mengapa tidak ada yang menjawab? Bahkan jika mereka terlibat dalam pertempuran, seharusnya tidak perlu ikut. Ketiga kepala dan Pula semuanya menunggu dengan cemas. "Mereka semua sudah mati," Nulansan berkata. Pada saat ini di alam semesta virtual, Lao Feng berada di sebuah restoran. "Lao Feng, aku telah memesan sejumlah besar item berkaitan dengan keamanan dan pertahanan planet. Ketika saatnya tiba, seluruh area tata surya akan menjadi sistem keamanan yang sangat kuat. Jika pesawat alam semesta muncul di tata surya, kita pasti akan segera menemukannya." Mendengar kata-kata dari Babata, Lao Feng merasa puas. Bumi sudah cukup menderita karena teknologinya yang lebih rendah. Oleh karena itu, Lao Feng ingin membeli seluruh rangkaian sistem pertahanan planet, dan seluruh tata surya akan diawasi. Kemudian Lao Feng berkata, "Aku juga ingin memasang di sekitar lubang cacing itu. Aku ingin tahu secepat mungkin. Keluarga Nulansan mungkin tidak akan menyerah." "Tenang, aku sudah memikirkannya sejak lama," Babata berteriak. Tidak lama kemudian, Hong dan Dewa Petir memasuki sebuah restoran dan langsung menuju ke Lao Feng. "Kemana kalian berdua pergi? Kalian kelihatannya agak berbeda dari sebelumnya." Lao Feng curiga. "Aku sudah mengatakannya, saudara ketiga sangat sensitif, dia pasti menyadarinya." Dewa Petir tertawa. "Aku bahkan mengira perasaanku salah." Lao Feng menatap keduanya dengan rasa ingin tahu.
Benar, kami pergi ke tempat yang sangat istimewa. Hong juga tertawa. Tempat apa itu? Lo Feng penasaran. Setelah itu Hong menjawab, bidang pembunuhan. Kemudian Lo Feng bertanya, bidang pembunuhan, tempat seperti apa itu? Setelah berkunjung sekali saja, kamu akan ketagihan. Hong juga tidak mengungkapkan detail apapun. Sebuah suara yang jernih terdengar. Bidang pembunuhan adalah tempat latihan khusus bagi para pejuang dan pembaca roh. Di sana, lawan apapun yang ingin kalian hadapi, mereka bisa mewujudkannya. Bidang pembunuhan dapat memenuhi setiap keinginanmu. Tentu saja biaya hariannya sangat tinggi. Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir menoleh. Yang berbicara adalah Babata yang berada di bahu Lo Feng. Suara itu bergema di benak Lo Feng. Bidang pembunuhan juga ada dalam rencanaku untuk pelatihanmu. Pergilah sekarang, ini tempat yang cukup bagus. Kemudian Lo Feng berkata, ayo kita pergi ke sana sekarang. Dewa Petir pun berkata, aku tahu saudara ketiga tidak akan bisa menunggu lebih lama lagi. Setelah itu ketiganya segera meninggalkan restoran. Di dalam Pulau Gunung Naga Hitam, ladang pembantaian hampir seperti lautan darah yang meluap. Aula itu sangat luas. Setelah itu Hong berkata, di ladang pembantaian biayanya mahal. Untuk seorang sepertiku, satu hari akan membutuhkan $1 juta naga hitam atau $700 ganwu. Apakah semahal itu? Lo Feng kaget. Kakak ketiga, kamu adalah bintang level 1. Harganya bahkan lebih tinggi, kata Hong dengan lembut. Dewa Petir pun berkata, benar, dan pembaca roh bahkan lebih mahal daripada pejuang. Aku membutuhkan $2 juta naga hitam sehari. Itu harga yang terlalu gila. Lo Feng benar-benar tercengang. Suara Babata bergema di pikirannya. Harganya tinggi? Lelucon apa? Ini sama sekali tidak tinggi. Tempat ini dibuat khusus untuk keluarga alam semesta dan kekuatan kerajaan untuk melatih elit mereka. Ini adalah tempat pelatihan yang sangat bagus. Lo Feng sedikit menganggukkan kepalanya. Kemana aku harus pergi untuk melakukan itu? Ikuti aku. Di bawah arahan Hong dan Dewa Petir, dia pergi ke meja depan untuk menangani penautan akunnya. Setelah itu Dewa Petir berkata, di tepi aula ada banyak jalur. Setiap jalan yang kamu ambil akan membawamu ke ruang bidang pembunuhan pribadimu sendiri. Dari sini kami tidak bisa mengikutimu lagi. Hong tertawa. Pernahkah kamu melihat lelaki tua di sana itu? Dewa Petir berkata dengan lembut. Lo Feng berbalik untuk melihat. Memang ada orang tua berkulit hijau, kepalanya dipenuhi keriput. Di sampingnya ada beberapa orang yang sedang beristirahat, tetapi tidak ada yang berani mengganggu pria itu. Setelah itu Dewa Petir menjelaskan, dia disebut Menlu, orang yang bertanggung jawab atas ladang pembunuhan. Kita telah melihat pertunjukan yang sangat bagus sebelumnya. Lelaki tua ini menyerang 2 tentara bayaran alam semesta, dan 2 tentara bayaran bahkan tidak berani membantahnya. Orang tua berkulit hijau itu tertawa dari kejauhan melihat ke arah Lo Feng dan yang lain. Sial, Lo Feng dan 2 lainnya terkejut. Cepatlah ke ruang ladang pembunuhan. Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir mengikuti jalur yang berbeda dan masuk. Saat dia berjalan, ruang di sekitarnya berubah. Ini adalah langit yang sangat luas. Lo Feng berdiri di atas batu. Sebuah buku emas muncul di tangannya. Buku itu seperti terbuat dari logam. Membalik halaman dari buku itu, Lo Feng segera mengerti. Ini adalah ruang dari ladang pembunuhan. Babata, kirim permintaan. Aku ingin 1000 prajurit penjelajah bintang level 9 sebagai lawanku. Mata Lo Feng berkilau dengan kilatan merah. Aku menahannya terlalu lama. Waktunya melampiaskan sedikit. Kemudian Babata menjawab, Lo Feng, aku telah merubah medan pertempuran sebagai gurun. 1000 lawan menggunakan senjata energi normal. Yang kamu pilih adalah senjata level 3, Swaring Sekai dan set seragam pertempuran level 2. Seketika suara gemuruh terdengar. Lo Feng berdiri di atas pasir. Dia menaiki Forbid Shuttle. Pada saat yang sama, sosok para pejuang yang memegang senjata berbeda muncul. Bunuh dia, tentara pejuang yang besar berteriak.
Mereka semua melotot dan bergegas menuju Lo Feng. Kemudian Lo Feng mengeluarkan senyuman. Forbid Shuttle segera menjadi 30 bilah pisau yang sangat tipis. Bentuk kedua dari Soaring Sky, formasi ikan todak. Gemuruh, 1000 tentara pejuang yang kuat bergegas masuk, hampir seperti awan gelap yang menekan ke arah Lo Feng. Kemudian Lo Feng bergegas ke langit, langsung menuju seluruh kelompok petarung. Bersimbah darah, Lo Feng berdiri di tanah gurun. Itu jauh lebih baik. Babata, apakah ini efek dari kesurupan? Kamu mengeluh setelah mendapat tawaran. Babata berkata dengan jijik. Lo Feng melihat tubuhnya sendiri. Babata, jika kamu tidak membuat seragam pertempuran level 2 ini untukku, aku khawatir aku akan mati sekarang. Kemudian Babata berkata, apakah kamu lelah sekarang? Lo Feng, karena kamu telah menyelesaikan pertempuranmu, aku akan memberitahumu penggunaan terpenting dari ladang pembunuhan. Biaya penggunaan tempat ini sangat tinggi. Hanya dalam sehari membutuhkan 3.500 dolar Ganwu. Pembaca roh tingkat 1 semesta akan membutuhkan 350.000 dolar Ganwu. Sedangkan tuan domain level 1 akan membutuhkan 35 juta dolar Ganwu. Dan pembaca roh tuan sektor level 1 akan membutuhkan 3,5 miliar dolar Ganwu. Tahukah kamu mengapa harganya sangat mahal? Lo Feng tercengang. Bahkan kamu bersama Hong dan Dewa Petir masih belum mengetahui aspek terpenting dari ladang pembunuhan. Babata berkata dengan bangga sambil mengangkat kepalanya. Aspek penting apa? Lo Feng bertanya dengan cemas. Wajah kecil Babata tersenyum bangga. Aspek kedua lebih penting. Kamu pernah melihat dari buku metal itu sebelumnya. Kamu tahu bahwa kamu bisa menyesuaikan lawanmu sendiri. Lo Feng mengangguk. Babata pun melanjutkan. Kamu dapat menyesuaikan kualitas dasar lawan agar sesuai sama denganmu. Satu-satunya perbedaan adalah pengalaman lawan jauh lebih luas. Sangat mahir dalam pertempuran. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Lo Feng terkejut karena gembira. Babata pun berkata, melalui metode ini kamu dapat dengan cepat menyerap pengalaman. Tentu saja, kedua aspek ini masih bukan yang terpenting. Babata tertawa nakal. Hanya dengan dua aspek yang disebutkan Babata, Lo Feng sudah sangat bersemangat. Dengan cara ini, dia dapat dengan cepat meningkatkan teknik bertarungnya. Bidang pembunuhan memiliki efek seorang guru, Babata menekankan. Lo Feng kaget. Babata mengangguk. Lo Feng, berapa jumlah maksimum bilah pedang yang bisa kamu kendalikan? 36, kata Lo Feng. Kemudian Babata menjelaskan, menurut 3 bentuk pamungkas Soaring Sky dan 9 lapisan, dengan amplitudo 36, kamu sudah memiliki kekuatan lapisan kelima. Soaring Sky-mu juga dapat menyesuaikan untuk menggunakan lapisan kelima dari Forbid Shuttle. Mata Lo Feng berbinar. Bukankah kamu ingin mempelajari Soaring Sky dengan cara ini? Babata tertawa jahat. Kemudian Lo Feng berkata, Babata, bantu aku menyesuaikan lawan. Aku ingin melawan binatang bertanduk emas tingkat bintang level 1. Adegan pertempuran binatang bertanduk emas, Lo Feng percaya bahwa jaringan semesta virtual pasti akan memiliki cadangan. Lo Feng berdiri di tengah udara, melihat binatang bertanduk emas menakutkan bersisik hitam sepenuhnya. Lo Feng terbunuh berkali-kali dengan tingkat dan level yang sama dengan binatang bertanduk emas. Sebenarnya ada alasan lain. Lo Feng telah menyesuaikan binatang bertanduk emas ini menjadi sangat mahir dalam pertempuran. Lo Feng diinjak-injak dan segera dibunuh oleh binatang bertanduk emas. Lo Feng merasakan kegembiraan yang luar biasa. Aku sekarang tahu bagaimana melatih binatang bertanduk emas di masa depan. Dia ingin menjadikan dirinya sebagai binatang bertanduk emas terkuat dalam sejarah. Di hari-hari berikutnya, Lo Feng pertama kali pergi dengan Hong dan Dewa Petir untuk membeli sebidang tanah di dalam Pulau Naga Hitam. Di sana, keluarga Lo Feng semuanya menyukainya. Orang tuanya menikmati bermain game virtual. Kedua anaknya menerima metode pelatihan yang direncanakan Babata. Namun yang paling bersemangat adalah Lahua. Di sini benar-benar surga investasi dan perdagangan saham. Lahua sangat bersemangat. Meminta 10 helm pemancar dari Lo Feng. Semuanya demi memiliki beberapa asisten. Sejak itu, Lahua dan asistennya tinggal di dalam rumah kayu 3 lantai.
menganalisis keuangan negara-negara semesta dan mulai berinvestasi. Lo Feng saat itu telah memberi Hong dan Dewa Petir 15 juta dolar Ganwu. Tentu saja dia tidak akan mengurangi adik laki-lakinya sendiri. Demikian pula memberi 500 juta dolar Ganwu kepada Lo Hua. Di tengah waktu yang dihabiskan, Lo Feng mengetahui dari sistem pengawasan yang dipasang di sekitar lubang cacing yang melewati pesawat semesta. Lo Feng memperkirakan bahwa itu dari keluarga Nulansan. Namun untuk sampai di bumi akan membutuhkan 2 tahun lagi. Lo Feng tidak terburu-buru atau cemas. Dia saat ini terlibat dalam kegembiraan dan kesenangan tanpa akhir. Lo Feng, lihatlah kakakmu. Dia tidak meninggalkan ladang pembunuhan dalam 8 hari berturut-turut. Apakah dia tidak akan pernah lelah? Dewa Petir dan Lo Feng saat ini sedang duduk di aula ladang pembunuhan, memesan beberapa makanan dan minuman. Sungguh mengejutkan bertemu kalian berdua di sini. Tawa yang jelas terdengar. Seorang pria berkulit hitam sebesar beruang bersama dengan seorang pemuda berambut merah berjalan berdampingan. Bulemu, Heriwo, ayo duduk. Lo Feng melambaikan tangannya. Sebagai pelanggan yang sering berlatih keras di dalam bidang pembunuhan dan juga pengunjung yang sering ke aula besar mengobrol, mereka secara alami bertemu dengan beberapa elit serupa yang menghabiskan berjam-jam di dalam bidang pembunuhan. Dalam waktu sebulan, Lo Feng telah memiliki lebih dari 30 teman. 2 yang berdiri di depan mereka dianggap sebagai yang paling dekat. Apakah Hong belum keluar? Bulemu berseru lantang. Dia belum keluar dalam 8 hari, kata Dewa Petir. Heruo tidak bisa menahan tawa. Itu gila. Baiklah, biarkan aku memberitahumu. Bulemu dan aku tidak akan datang ke ladang pembantaian sebentar lagi. Di sampingnya, Bulemu yang kokoh dan besar mengangguk. Apa yang salah? Lo Feng dan Dewa Petir terkejut. Keduanya sangat mirip dengan mereka, sering tinggal dalam waktu lama di dalam ladang pembunuhan. Setelah itu, Heruo menjelaskan, Bulemu dan aku telah diperintahkan oleh guru kami untuk pergi dan menjadi peserta pelatihan tentara bayaran alam semesta. Ujian peserta pelatihan tentara bayaran semesta ini jauh lebih berbahaya daripada misi penjelajah alam semesta biasanya. Aku menyadari tingkat kematian dan tingkat eliminasi sangat tinggi. Jika sebulan kemudian, baik Bulemu maupun aku datang ke ladang pembantaian, kemungkinan besar kami sudah mati karena ujian. Lo Feng dan Dewa Petir sangat terkejut. Ujian peserta pelatihan tentara bayaran alam semesta, apakah itu tidak masuk akal? Tatapan Heruo serius. Jika aku tidak bertaruh dan menjadi tentara, aku akan menyesalinya. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Jika aku ingin hidup dengan bebas dan mudah, aku harus mempertaruhkan semuanya. Di sampingnya, Bulemu mengangguk dengan serius. Lo Feng dan Dewa Petir saling memandang. Heruo, Bulemu, ujian peserta pelatihan, apakah itu berbahaya? Dewa Petir curiga. Setelah itu, Bulemu menjawab, ini sangat berbahaya. Tentara bayaran alam semesta adalah pekerjaan di mana seseorang mempertaruhkan nyawanya terus-menerus. Lokasi ujian akan membangun beberapa situasi sulit dan berbahaya untuk melenyapkan banyak orang. Dari proses eliminasi, jika beruntung, kamu akan selamat. Namun, angka kematiannya masih sangat tinggi. Apa yang kalian bicarakan? Sebuah suara bergema. Lo Feng dan 3 lainnya menoleh untuk melihat. Hong mengenakan seragam pertempuran hitam berjalan mendekat. Seluruh tubuhnya tampak bersemangat tinggi. Kemudian Hong berkata, aku mendengar kalian semua mengatakan tingkat kematian sangat tinggi. Kita sedang membicarakan tentang ujian peserta pelatihan tentara bayaran alam semesta, kata Dewa Petir. Instruksi militer ada di sini, kata Bulemu lembut. Apa itu instruktur militer tingkat semesta yang kalian semua sebutkan sebelumnya? Dewa Petir bergumam. Lo Feng juga tampak penasaran. Heruo berkata dengan lembut, itu ada lewan berkepala botak di kejauhan yang mengenakan seragam pertempuran hijau. Untungnya mereka berada di dalam alam semesta virtual. Lo Feng melihat dengan cermat. Ada 3 orang berjalan berdampingan di kejauhan. Di antara mereka 2 botak. Adapun yang ketiga telinganya lancip, matanya berkilau merah. Lo Feng menyipitkan matanya. Penampilan orang ini mirip dengan orang-orang dari keluarga Nulansan.
Tiga orang di kejauhan sepertinya telah memperhatikan. Lo Feng menatap mereka. Keduanya bertatapan mata sebentar. Sepertinya mereka segera melawan satu sama lain.